dilamain di mana, Bib? Semuanya dilamain. Iya, iya. Serius dong. Gue mau beli ketawa dong. Boleh lah, kita boleh tahu mulu. Lu tahu gua nggak cerita. Agak nyambung namanya. Oke, mulai. Siap. Action. Oke, sekarang ya nah, masih sama saya. Ini apa nih? Jumpa lagi ini kamera. Malu. Yaudah aku tutupin deh. Aduh, kalau nemu dia nggak bisa konsen. Iya, bukannya gue bingung nih. Oke, ketemu lagi sama saya, presenter gak jelas di Ngompol Basi Ngomong Polos bareng Aliansi. Kali ini kita kedatangan tamu. Yoi. Tamu kan? Tamu. Oh, tamu ya? Tamu. Oh gitu. Tamu. Santri. 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 Iya. Ada artinya? Pesantren kilat. Oh, santri. Santri ada artinya santri. Kirain itu ada artinya. Aduh, saya kejebak berarti. Kesempatan kali ini ya nggak, ini susah waktunya nih. Bener. Yoi. Dari awal November tuh. Iya. Mulai deklarasi. Podcast susah waktunya. Benar. Podcast serius maksudnya. Ini serius kan nih? Jangan. Oh jangan ya. Jangan serius. Jangan sampai serius. Boleh kita perkenalkan dulu? Boleh. Perkenalan dulu ya. Siapa namanya? Bapak siapa? Bapak. Loh, saya nggak boleh metem ini. Saya siapa ya? Loh, Bapak ngapain di sini? Cocok. Ini namanya seinget saya Bang Hendra. Bang Leo. Dia cara apa sih? Kayaknya salah bintang tamu nih kita nih. Dia acara apa sih ini? Kagak jelas ya acaranya. Kagak jelas Tapi sih. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja. Udah ngeliatin. Hah? Apa? Tetangga. Mampir. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu termasuk Sekretaris Aliansi. Yuk. Itu saudara, om, bro, bapak, apa lagi? Hendra. Mas ya? Bukan dong. Bukan Hendra ya? saya. Oh, iya. Itu udah nama saya. Bapak ini, Ya. Hendra. Yaitu Bang Leo Tumpah. Selamat datang. Thank you nih udah diundang nih. Iya, luar biasa. Ya kan? Iya. Saya begitu. Gak kelar-kelar salaman mulu. Udah kayak semut salaman mulu. Iya, bener. Kita akan wawancara beliau ini kurang lebih berapa waktunya, Bib? 2 jam lah. 2 jam. 2 jam. Saya belum makan soalnya. Jangan. Nggak usah makan. Nggak usah. Kan udah pernah. Saya tuh datang ke sini tadi mau makan nggak jadi. Sama. Iya. Iya. Karena ada acara podcast. Siapa Iya. mau acara, Bib? Ini, wih langsung saya datang. Langsung ya? Mandi nggak jadi. Nggak jadi. Makan nggak jadi. Nggak apa-apa. Orang gila aja kan mandi. Nggak ada yang dimakan. Akhirnya belum hidup. Ya, jadi saya akan bertanya-tanya sama beliau ini, yaitu beliau ini kebetulan apa ya? Bisa dibilang ya pencetus lah. Pencetus lahirnya nama Aliansi. Luar biasa. Keren. Ya, Kenapa bisa begitu? Nggak tahu. Bang Leo ini termasuk pencetus apa namanya nama Aliansi. Luar biasa. Jadi saya akan bertanya untuk Bang Leo, apa pertanyaannya? Ya begitu aja. Nggak cara apa sih? Buka bekal dulu. Oh, buka bekal. Aneh dibekelin tadi. Oh, buka Sama Bini. satu. Ih, supaya nggak lapar kemana-mana. Nah, saya mana? Bagi 2 ya. Sampah doang. Jadi ini bukan iklan nih, bukan iklan. Bukan, ya. Tapi kalau sampai
ketahuan sama produsen ini, Iya. kita harus dibayar. Oh gitu ya. Iya. Karena kita makan itu. Yoi. Luar biasa. Bukan dia lagi. Yoi. Boleh buka dulu boleh. Boleh ya. Lanjut. Lanjut. Pertanyaannya, Pertanyaan apa ya? boleh bantuan temen? Boleh. Jawabnya? Pondok Pren ya. Pondok pen. Itu jawaban. Kan belum ditanya. Jadi kita bincang santai sama Bang Leo ini. Ada beberapa pertanyaan. Siap. Saya nanya satu. Bang Saya Leo jawabnya 5 jam. 5 ya. Nanya 1 jawabnya 5 kan. Banyak ngomong dong Iya, ya. iya. Sebelumnya izin nih Bang Leo. Siap. Ya, karena beliau lebih tua. Jadi harus izin dulu. Siap. Gimana? Banyak nih yang bertanya-tanya. Ya, dari warga, dari saya sendiri, dari semua kalangan, dari semua apa ya? Apa namanya, Bu? Nama lain tuh apa ya? Ya, anggota-anggota, simpatisan, semuanya. Oh iya, makasih. Cakep. Makasih ya. Luar biasa. Mas Kiki. Ini apa nih, Mas? Teh. Kan mesennya kopi. Ini saking terguranya. Gak apa-apa ya. Emang harus tebolak-balak. Bener-bener. Harus tebolak-balak. Jadi saya izin bertanya, gimana sejarahnya terbentuknya aliansi? Silakan. Jangan nangis. Saya bertanya, bukan suruh Anda mikir. Lalu Bang Leo masih teringat dulu. Nungguin ya. Pasti nungguin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasa ngeprank nih, ngeprank aja luar biasa. Itu punya aneh. Iya. Boleh gimana penjelasannya? Jadi gimana sejarahnya? Jadi sih sebetulnya aliansi. begini. Jadi sebetulnya terjadinya aliansi itu nggak sengaja juga, Sebetulnya dibilang pendiri juga aneh bukan pendiri. Jadi berawal dari keluh kesah beberapa RT di ceritanya. Ya. Jadi RT ini mengeluhkan tentang ketidakberesan manajemen di dalam badan usaha milik RW kita sebut Ya. yang namanya kita sebut selama ini PAM, dulu namanya PAM, Ya. Perusahaan Air Minum Tirta Amanah yang ada di RW 01. Ya. Bergulirlah cerita tentang pemilihan yang tidak demokratis Ya. dan tidak dianggap tidak mewakili suara warga. Nah, ketika bergulir itu ternyata dari 11 RT yang ada di satu RW itu 9 RT ini menolak dengan pemilihan pengurus PAM yang baru. Ceritanya kan ada pergantian pengurus. Ya. 2 pengurus lagi menyetujui terkait dengan pemilihan pengurus PAM yang baru. Ya. Proteslah mereka nih. Ceritanya protes di saat pemilihan itu. Mereka protes kepada Pak Lurah waktu itu. Ada Pak Lurah, ada panitia pemilihan. Ya. Nah, saat protes itu, protes mereka tidak diterima. Sehingga akhirnya mereka dipersilahkan keluar oleh Pak Lurah. Ini kalau nggak salah ceritanya, dipersilahkan keluar oleh Pak Lurah karena dianggap mengganggu prosesi pelantikan saat itu kalau nggak salah. Jadi udah selesai pemilihan ada pelantikan. Ya waktu itu calonnya ada 2, yaitu Pak Turidi dan Pak Sumber. Yang akhirnya terpilihlah Pak Turidi yang menurut versi RT-RT yang 9 orang ini tidak sesuai dengan prosedur dan tidak demokratis. Begitu protes, akhirnya mereka berceritalah kepada aneh. Bercerita aneh, prosedur. Oh, ya sudah kalau gitu. Kita tempuh aja jalur-jalurnya. Seperti jalur bersurat kepada lurah, jalur bersurat kepada camat, dan kita juga bersurat kepada Pemkot. Nah, tapi saat itu
yang terjadi adalah ketika kita melakukan langkah-langkah yang prosedural, Ya. yang terjadi justru 9 RT ini, singkatnya ya, 9 RT justru mengalami feedback, artinya umpan balik yang tidak menyenangkan. Terbitlah surat pemecatan, penonaktifan. Dari 9 RT ini, kalau nggak salah yang mendapatkan surat cinta dari Pak Lurah untuk diberhentikan, itu ada 5 RT kalau nggak salah ya. Ya betul ya, 5 RT ya, Mas Arno ya. Oh iya, 5 RT. Nah, kemudian 4 RT lagi enggak. Ya kita paham itu adalah, kalau menurut saya, analisa saya itu adalah usaha untuk memecah 9 kesatuan ini. Nah, di situ ada bahasa yang 9 RT ini suratnya tuh tidak sesuai dengan etika. Artinya tidak sesuai dengan etika birokrasi gitu loh dianggapnya. Ini udah kayak di mana ganti-ganti begini. Kayak lagi pesta nikahan ya. Boleh ngomong serius mesti diganti. Gimana urusannya? Ya lanjut Bang Leo. Nah, tidak sesuai dengan etika, dianggap tidak sesuai dengan etika, kemudian dianggap melanggar aturan. Ya. Yang ujung-ujungnya bisa dibawa ke ranah hukum. Ceritanya begitulah singkatnya. Ya. Sudah. Akhirnya di situ kita coba mengambil langkah, apa nih langkah yang terbaik. Akhirnya ya menghubungi beberapa rekan lah ceritanya, untuk coba membantu dari sisi hukum. Ya. Kalaupun ada kesalahan secara misalnya sampai akhirnya dipidanakan, 9 RT ini punya background, punya backing. Ya. Nah, di samping itu ternyata teman-teman warga itu punya inisiatif untuk berkumpul, untuk menyuarakan aspirasinya. Betul. Nah, saat dimulai dari, sorry saya potong sedikit. Betul. Dimulai dari warga RT 03 ya. Dimulai dari warga RT 03. Iya, luar biasa. RT 03 tuh ya kan. Dimulai dari situ. Nah, itu harinya lupa saya. Harinya apa? Tanggalnya saya lupa. Ya. Cuman itu malam hari. Jadi saat itu saya diminta oleh salah satu teman namanya Pendi kalau nggak salah. Pendi. Nah, Pendi ini dulu punya kisah masa lalu sama saya dalam memperbaiki manajer. Ya. Nah, di situ saya nggak tahu kalau emang ada kumpul tuh. Nah, di situ ternyata udah kumpul nih teman-teman nih. Ya. Kumpul teman-teman. Ya beberapa di antaranya adalah teman-teman dari RT 2, dari RT 1, terutama paling banyak dari RT 3, kemudian dari RT 4. Saya ada nggak di situ? Sorry Bapak nggak terkenal waktu itu. Jadi Anda belum terkenal sekarang Pak, mohon maaf nih. Viewers aja baru setengah. Saya ada di situ. Masa? Saya ada di situ. Masa? Di bawah. Nyaru. Bapak intel. Ya lanjut Bang Leo. Iya. Udah, akhirnya kita kumpul. Ikut kumpul di situ, ngebahas nih apa yang mau kita lakuin. Ya. Itu kan, apa yang mau kita lakuin. Nah, dia bilang kalau kita mau menyampaikan aspirasi dalam bentuk demonstrasi, Ya. kita harus punya dasar, harus punya langkah-langkah. Yang jelas, kalau dasar aturan, kita harus mengupayakan untuk membuat pemberitahuan kepada aparat penegak hukum. Nah, udahlah kita baca aturannya itu, ternyata kita harus melapor itu 3 hari sebelum demonstran itu, sebelum unjuk rasa gitu. Nah, udahlah akhirnya kita di situ rundingan, kita tunjuk, oh ini melakukan ini melakukan ini. Bagian tuh ya, dibagi-bagian. Betul, termasuk ketua aliansi kita yang ternyata dia sepakat untuk mengomandoi di lapangan. Ya, koordinator Di lapangan. Saat itu kalau nggak salah kita menunjuk ada beberapa orang, ada Awil, ada Sugeng, ada Upai, ada Caduy kalau nggak salah ya, itu. ada Bang Caduy. Untuk ke lapangan. Nah, waktu itu hari
Ya. kita percaya sebagai bagian dari media. Gitu, bagian dari media yang bertemu atau dia yang menyampaikan apa tuntutan kita saat itu. Yang bernegosiasi di dalam tuh saat itu ya Awil ya, Awil bernegosiasi. Nah, kan kita kebingungan yang menyebut gerombolan ini apa, gerombolan bukan PKI tapi gerombolan. Iya. Kumpulan itu dulu. Kumpulan. Iya. Supaya mudah, akhirnya saya cetuskan namanya, udah kita namain aja aliansi supaya gampang disebut. Betul. Supaya ketika di dalam penulisan itu aliansi menuntut ini supaya lebih mudah. Betul. Gitu. Akhirnya dipakailah nama aliansi itu sampai saat ini. Setelah itu berangkatlah kita demo. Sambil jadi kita mengurus demo, mengurus unjuk rasa, sambil di situ kita mengupayakan jalur dewan. Kita mengupayakan jalur dewan. Nah, yang mengupayakan jalur dewan ini pertama kali adalah yang namanya inisialnya I, belakangnya N, ikan. Ada. Ya, jangan disebut di sini, nggak enak. 2 kali. Iya. Prank 2 kali. Nah, beliau lanjut terus. Beliau punya link ke dewan. Ya. Kemudian saya juga mengupayakan untuk punya link ke dewan. Ya. Sama berikut Bang Hari juga akhirnya mengupayakan ke dewan. Ya. Kan? Jadi supaya mata panah yang kita tembakkan ini nggak cuma satu. Betul. Ada 2 mata panah. Ketika misalnya gagal salah satu harus berhasil gitu. Yeah. Tapi ternyata unjuk rasa inilah yang akhirnya membuat terjadinya pertemuan dengan dewan. Pada akhirnya, karena tanpa unjuk rasa ini kemungkinan dewan mengundang kita kecil. Ya. Karena kekuatan teman-teman inilah yang bergerak yang membuat akhirnya dewan udah yuk. Ya. Mungkin teman-teman juga ingat saat terjadinya unjuk rasa beberapa hari sebelumnya itu ada kejadian unjuk rasa juga, ingat nggak? Yang akhirnya ada ojol yang terlindas oleh mobil aparat, ya kan? Yang akhirnya di situ menyebabkan ada pembakaran polsek, ada pembakaran apa di mana-mana, ya kan? Nah, itulah salah satu yang mempermudah kita, artinya pemerintah ini harus lebih mendengar suara warganya, gitu kan? Nah, atensinya kita tuh teman-teman nggak main-main loh, sampai suara kita itu didengar oleh Pak Gubernur. Bayangkan, coba bayangkan dulu. Aduh. Sama-sama bayangkan. Udah keluar. Kepo belum? Ngedeng tadi. Ada presenter dibully. Saya ini host. Oh, siap. Saya mengundang Balik Anda. ya? Balik ya? Saya mengundang Anda ke sini untuk wawancara. Tukeran kursi. Jadi Anda di sini harus menurut apa kata saya. Siap. Lanjutkan. Iya, siap. Udah itu. Sampai mana tadi? Hah? Sampai tembok. Sampai Demo, ya kan? Jadi kalau dibilang persentase, kalau tidak terjadi unjuk rasa, itu kemungkinan kita berkumpul dengan dewan itu hanya 20%. Ya. Kalau secara persentase. Ya. Tapi karena pergerakan unjuk rasa ini, mereka rasa perlu untuk memanggil warga untuk tahu nih seperti apa permasalahannya. Ya. Itu dia. Ya. Nah, sehingga didengar oleh bayangkan sampai Pak Gubernur. Pak Gubernur memberikan atensi langsung ke Pak Wali Kota. Jadi ceritanya ketika mau berangkat demo itu, Pak Camat pagi-pagi datang ke rumah. Ke rumah nih. Ya. Agendanya Pak Camat itu rupanya adalah supaya menghentikan warga tidak berdemo. Waktu itu aneh ngajak Tabib Upai. Ya. Aneh ngajak Andre ya, ketua RW sekarang. Ya. Sama Bang Awi, ketua RT 01. Ya. Supaya ada saksi. Jangan dibilang nanti aneh cuman ngobrol berdua sama Pak Camat. Ya.
Jadi Pak Camat itu berusaha untuk supaya tidak demo. Aneh bilang, ini bukan tentang saya Pak Camat, tapi ini tentang warga. Jadi Pak Camat nggak bisa menghentikan unjuk rasa nih yang mau berjalan. Ya. Cuman saya bisa kasih solusi. Supaya unjuk rasa ini tidak berlanjut ke kecamatan, Pak Camat temuin deh nih teman-teman di kelurahan. Tapi di situ bagusnya Pak Camat mengakui kekeliruannya. Ya. Walaupun menurut saya saat itu ya terlambat. Gitu. Karena Pak Camat itu menandatangani berkas pemecatan pemakzulan 5 RT itu tanpa dilihat dulu. Beliau langsung tanda tangan tanpa ada usaha untuk mediasi atau tabayun terhadap ke 5 RT. Walaupun 5 RT tapi 9 RT ini sebetulnya kompak gitu. Dah akhirnya demo lah. Jadilah demo di kelurahan. Diterima oleh Pak Camat. Nah, selesai demo itu tidak berapa selang 2 hari ya kalau nggak salah ya. Kita langsung ke DPRD ya. 2 hari atau 3 hari? Hah? 1 minggu ya, habis itu ya, langsung ke DPRD. Di DPRD kita ada apa namanya rapat dengar pendapat RDP. Di situ menghadirkan ketua RW yang lama, menghadirkan pengurus PAM yang lama, kemudian menghadirkan RT-RT yang kemarin ikut dalam pemilihan pengurus PAM. Udahlah terjadi komunikasi, disitulah dipulihkan ke-9 RT tersebut. Kemudian disitulah bergulir akhirnya Pak RW itu mengajukan pengunduran diri. Nah, udah selesai dari situ berjalan, akhirnya teman-teman aliansi dipercayalah untuk melakukan pemilihan RW. Luar biasa loh teman-teman aliansi. Ya kan? Dipercaya memilih untuk mengatur pemilihan ketua RW jadi panitia. Sukses, terpilihlah RW. Kemudian berikutnya dipercaya kembali untuk menjadi panitia pemilihan pengurus PAM. Luar biasa. Jadi aliansi ini sebetulnya ya pondasi kalau saya bilang. Pondasi bangunan nih, bukan nih? Pondasi bangun. Pondasi ya, bangunan bukan? Bukan. Bukan ya? Apa dong? Kalau misalnya karena aliansi ini bukan makhluk sebetulnya. Aliansi ya makhluk juga. Kalau aliansi nggak ada makhluk, ya nggak ada aliansi. Pondasi perbaikan keadaan. RW 01 sebetulnya. Nah, jadi perjuangan kita itu sebetulnya gini. Kenapa kita memilih untuk melanjutkan keberadaan aliansi walaupun banyak pihak yang tidak menginginkan keberadaan aliansi? Karena aliansi ini kalau di dalam ininya saya, pemikiran saya adalah wadah, tempat untuk menyampaikan aspirasi warga. Kan selama ini aspirasi warga tuh tersumbat, bingung, mau menyampaikan seperti apa, ya kan? Lidi. Kalau satu gampang dipatahin. Ketika dia jadi satu bentuk sapu yang namanya sapu aliansi, sapu lidi, semua bisa sapu bersih, kuat kita. Makanya harus berjalan. Kemudian aliansi ini selain wadah organisasi, wadah menyampaikan aspirasi dan sebagai wadah juga untuk ketika misalnya pemerintah nih, yang paling bawah adalah di kita adalah RT. Dia kebingungan nih, misalnya untuk menjalankan program-program pemerintah, aliansi bisa menjalankan. Gitu. Nah, aliansi sekarang banyak manfaatnya. Kita sudah bertransformasi dari perkumpulan yang orang kenal mungkin hanya bisa berdemo, hanya bisa teriak-teriak mungkin ya menyampaikan. Sekarang sudah bertransformasi menjadi wadah yang punya manfaat. Wadah yang punya banyak manfaat untuk warga. Apa? Ada beberapa program aliansi yang orang-orang perlu tahu. Yang pertama dibuat adalah program kesehatan. Kita berkarya lewat yang namanya BBM. Nah, BBM ini sendiri sebetulnya adalah nama yang diberikan oleh hari. Hari yang tadi tuh, yang apa namanya, yang nggak ada jenggotnya, yang palanya gondrong. Balik ya. Nah, dia tuh yang kasih nama BBM. BBM, ya. Jadi apa namanya?
Bekam bersama masyarakat. Wih, keren. Di situ kita memberikan pelatihan, tapi Pupai sebetulnya bukan kita. Iya. Karena aneh mau ngajar nggak boleh. Dan kita berdua termasuk. Ya kan. Tenang aja kalau nggak ada yang ngajar, aneh yang ngajar. Bekam bersama masyarakat. Awalnya memberikan pengajaran kepada teman-teman warga, kemudian setelah warga dianggap sudah bisa mahir, kita buka bekam gratis untuk warga. Bakso. Bakso. Bakti sosial. Rasa apa? Bakso rasa apa? Bakso, itu bakso. Oh, Ini bakso. Bakti sosial. udah 2 kali bayangin. Udah 2 kali. Ini pengajarannya ya, udah 2 Angkatan. angkatan, udah 2 kelas. Nah, tanggal 18 Januari nih udah mau Bakso yang bakso kedua. yang kedua, luar biasa. Besok ya. Belum pernah ada kejadiannya. Hmm. Hmm. Kita melaksanakan bakso itu mandiri. Betul. Ini aliansi sebuah organisasi tidak dibantu oleh, ya mohon maaf nih, tidak dibantu oleh Kas RT, tidak dibantu oleh Kas RW, tidak dibantu oleh PAM, tidak dibantu oleh kelurahan. Oh ya sedikit, PAM itu punya uang kas, Ya. kan hasil dari iuran ceritanya. Harusnya bisa bantu, tapi sudahlah. Nah, ke depan insya Allah setelah ada podcast ini bisa bantu kita. Nggak bantu nggak apa-apa ya. Keterlaluan tadi. Sorry Pak Sumber, nggak bercanda ini. Tapi beneran. Jadi luar biasa, mandiri coba. Mandiri, bayangin. independen Nah, ya. Independen. Tapi bingungnya saya, Ya. bingungnya aneh, bingungnya gue, bingungnya Ogut nih. Iya. Udah mandiri seperti itu, ada usaha-usaha untuk mendiskreditkan kayak orang kayak Soeharto ngomongnya, Iya. mendiskreditkan, ya kan? Aliansi. Artinya apa tuh? Artinya kita di Heeh. oyak-oyak bang. Oh ya, Iya. Dianggap aliansi itu nggak bener, ya kan? Nggak benernya dari mana? Coba, kalau kita tanya nggak benernya dari mana? Uang kita nyari sendiri, Ya. yang kerja-kerja kita sendiri, usaha kita sendiri mandiri. Ini kita belum buka jaringan kemana-mana. Belum sampai kita buka jaringan ke Israel. Belum. Ngapain? Yahudi ya kan? Iya, iya. Yahudi. Ada tambahan lagi belum sebelum saya masuk pertanyaan kedua? Apa ya? Jadi Udah bosen deh? Jadi Makan nasi dulu. Iya. Jadi Ini tadi mesen kopi dikasihnya teh. Berarti kan memang ada satu kekeliruan. Iya, terlalu semangat. Ya kan? Nah, Jadi itu pertanyaan pertama ya. iya. Bang Leo udah menjelaskan sejarah aliansinya seperti apa dari awal sampai tengah sampai akhir sampai habis gitu kan. Sekarang masuk pertanyaan yang kedua. Boleh telepon temen kan? Boleh. Kode friend Ponepren. atau 50-50. Zaman dulu banget nih. Ketahuan dong kita kalau udah tua. Apa namanya acaranya? Buon Subi Milioner. Buang Subi Milioner. Jaing. Jadi izin lagi Bang Leo. Siap. Masuk pertanyaan yang kedua. Gimana sejarahnya deklarasi aliansi? Jadi deklarasi aliansi itu Hmm. berawal dari pemikiran bahwa aliansi ini harus tetap ada. Hmm. Nah, dari yang tadinya kumpulan hanya tujuannya untuk unjuk rasa, karena kita mau membuat aliansi ini punya manfaat lebih, Ya. akhirnya kita putuskan tuh bareng-bareng. Aliansi ini harus tetap ada dan diakui. Ya. Nah, akhirnya kita buatlah deklarasi. Nah, dibuat deklarasi itu supaya lebih afdol, kita panggil pemangku wilayah. Pemangku wilayah kita siapa? Sebetulnya pemangku wilayah kita adalah yang paling dekat adalah lurah, kelurahan, baru ke kecamatan. Ya. Tapi saat itu mungkin Pak Lurah sedang sibuk Ya. beraktivitas, akhirnya kita undang Pak Camat. Itu pun menurut kita udah luar biasa lah. Kemudian hari tadi juga mengundang koleganya Ya. di DPRD
Datanglah. Nah, apa namanya? Akhirnya kita situ mendeklarasikan, kita baca poin-poin deklarasi, kemudian ditandatangani oleh pendiri-pendiri aliansi. Ceritanya seperti itu. Nah, cita-cita kita bersama ke depan adalah menjadikan aliansi ini punya landasan hukum. Punya landasan hukum. Kenapa? Ketika kita punya landasan hukum, persyaratannya apa? Kita udah punya ADRT. Ya. Kita ada kegiatan, ya kan? Kita ada struktur organisasi. Di situ kita bisa membuat aliansi ini menjadi punya dasar hukum. Ya. Nah, dasar hukum yang cocok untuk aliansi ini adalah kalau nggak yayasan, perkumpulan. Jadi ketika sudah punya dasar hukum, kita bisa buka rekening. Ketika sudah bisa buka rekening, kita bisa minta bantuan. Bisa minta bantuan ke instansi-instansi atau ke badan-badan swasta. Gitu loh. Ya. Nah, tapi tentunya nanti harus kita bisa pertanggungjawabkan. Jadi ada laporan keuangan nanti yang kita harus berikan kepada mereka-mereka yang mendonasikan uangnya ke kita. Itu tujuannya. Iya. Jadi bukan sembarangan ngopi berdiri. Kira mau lewat. Pengen aja dong mamanya mana. Ada mamanya di belakang. Jadi nggak sembarangan kita bikin organisasi kemudian begitu saja Ya. hilang. Nah, itulah awal mulanya kenapa berpikiran mendeklarasikan aliansi ini sebagai satu organisasi yang diakui. Itu kira-kira Bang. Oke, siap. Udah begitu banget. Begitu aja. Masih banyak pertanyaan Encer banget panjang. Jadi kita masih di Ngompol Basi ya, ngomong polos bareng aliansi dengan bintang tamu ya, superstar kita nih. Nggak tahu siapa, ada siapa sih? Siapa ya? Iya, bapak siapa? Bapak siapa? Lah, ngapain kesini? Hendra. Aduh. Makanya saya bingung nih. Oke, Bang Leo, lanjut pertanyaan ketiga. Gimana menurut pandangan ya? Pandangan, tanggapan lah, segala macam lah pokoknya di situ. Perkembangan aliansi. Silakan. Perkembangan aliansi. Nungguin ya. Iya. Perkembangan aliansi. Iya. Bagaimana nih? Saya yang nanya. Jadi perkembangan aliansi kalau menurut Ane, Ya. dulu kan Ane ini sebetulnya sama Tabib UP juga punya histori lama nih. Sebelum histori lama. Cerita ya? Cerita. Sejarah. Nih, ini sejarah Kelam Poncol ceritanya. Sejarah bukan RW 01, sejarah Kelam Poncol. Kita dulu pernah ngadain dari sana dulu ya, pernah ngadain acara yang namanya apa ya, lupa dulu namanya. Merah Putih. Itu kelompoknya namanya Merah Putih. Kelompoknya Karang Taruna Merah Putih mengadain acara band. Acara band puncaknya. Jadi sebelum acara band itu kita 7 hari 7 malam mengadakan acara. Beruntun tuh, beruntun. Mulai dari cerdas cermat antar RT, lomba tumpeng, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah gratis, sampai belajar nyablon. Tuh 7 hari 7 malam tuh bikin acara tuh. Luar biasa. Yang spot-spotnya di lapangan kelurahan sama lapangan berdebu. Puncaknya band. Kalau nggak salah bandnya waktu itu di lapangan berdebu ya. Itu gua cuman punya duit panitia tuh nih hebatnya nih 600.000 bro. 600.000 tahun berapa ya bro? Lupa gue. Udah lupa, udah lama. Udah lupa ya? Iya. Blank. Nah, 600.000 itu kita nggak minta sama sekali sama warga. Bayangin. Lu tau duitnya dari mana? Ngumpulin baju-baju bekas, ngumpulin barang-barang bekas kita jual. Nah, dari nyablon jualan baju. Nah,
tabib UPI ini kan kalau urusan kesehatan dia punya link-link nih. Iya. Jadi link-link itu anak siapa? Tahu. Link itu bukan baju kimono gitu bukan? Kimono link-link. Iya, link. Tapi linknya ini link-link kesehatan. Oh, jaringan. Jaringan. Luar biasa. Jaringan. Dia yang undang tuh, jadi ada perusahaan gratis, perusahaan kesehatan gratis, sampai obat-obatnya gratis. Lu bayangin. Itu di situ kenapa kita bilang kita punya duit cuma 600.000, jadi tuh jalan semua. Itu patungannya teman-teman. Nah, hubungannya dengan aliansi adalah aliansi ini adalah organisasi sebetulnya yang ada di benak gue sama UPAI. Gitu loh. Seperti inilah. Terorganisir dengan baik, tertata sehingga jalannya cepat. Biji gede juga. Ada kali ini presenter dibully. Gue kalah start mulai. Tenang, gue bakal cari kelemahan dia. Gue tahu kelemahannya. Kita ngerokok, kita timnya di mukanya. Lanjut Bang Leo. Jadi waktu itu kesulitan tuh. Agak miring aja duduk. Gini dong, lipet dong. Oh, iya. Biar nongolnya dari bawah. Aduh. Lanjut. Jadi tertata dan terukur, itu sebetulnya yang aneh mau. Karena waktu itu bikin acara seperti itu aja walaupun sukses 7 tapi susah. Karena anak-anak itu kebanyakan senangnya cuman nerima jadi gitu loh. Oh, beres. Kalau di aliansi ini hampir setiap orang yang ada di dalamnya tuh pengen kerja semua. Wih, keren. Iya kan? Hampir semuanya bergerak, hampir sehingga bayangin baru direncanakan 2 minggu kalau nggak salah sekolah tuh ya. Kita mau ngelaksanain sekolah nih, langsung jalan 2 minggu kemudian. Jadi on schedule. Banget ya. On schedule. Apa maksudnya tuh? Di luar jadwal. Bangke banget. Keren. Sesuai jadwal. Gua mau ngadain ini, jadwalnya ini jadi. Gua mau ngadain ini, jadwalnya ini jadi semua. Jadi perkembangan aliansi luar biasa. Luar biasa. Jadi untuk sesuatu yang luar biasa ini, teman-teman tuh yang ada di dalamnya jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat. Karena apa? Semakin tinggi kita posisinya, pasti anginnya semakin kencang. Pasti semakin banyak orang yang pengen kita runtuh. Udah pasti itu. Coba kalau misalnya aliansi jalannya biasa-biasa aja, nggak ada yang nengok bang, nggak ada yang nengok, nggak ada yang pengen ngejatuhin, nggak ada yang pengen ngerusak. Berhubung nih aliansi udah mulai mau kelihatan bagus, ada namanya, mulai deh tuh ada orang-orang iseng yang nggak senang dengan aliansi, gitu loh. Makanya kita semua semangat nih ngejalanin aliansi. Karena apa? Ya kan? Karena mereka melihat aliansi ini tambah lama, tambah besar, tambah bagus, tambah berkualitas. Yang mereka yang pengen merusak aliansi ini ya orang-orang yang nggak punya inovasi, mereka pemalas, mereka nggak punya organisasi, gitu. Itu orang-orang seperti itu, gitu. Mereka berharap aliansi hancur supaya orang-orang yang di dalamnya juga ikut hancur, nggak punya kreativitas, nggak bisa berkarya untuk warga, gitu loh. Karena yang paling penting adalah filosofinya. Lu jadi orang yang mulia itu apa sih? Orang yang bermanfaat buat orang lain. Itu anjing banget. Kurang. Kurang aja nih tamu. Besok jadi. Gue juga kagak mau bayar kecil. Udah kita siapin. Nipu lo. Udah kita pikirin, udah kita siapin, tenang. Itu bang. Itu. Orang yang mulia adalah orang yang punya manfaat Buat orang lain. buat orang lain. Dan dahsyatnya yang namanya bekam ini, ya kan? Bukan cuman lu ngelaksanain hari ini selesai, enggak bang. Oh, berlanjut. Berlanjut bang nih. Lu ngebekam orang, orang sehat, dia bisa bekerja. Ya, ketika dia bekerja, dia bisa ngempanin anak bininya. Pahalanya dia nempel di lu. Itu pahalanya dia nempel di lu. Dia, saya nggak lulus. Saya juga nggak lulus. Kita berdua nggak lulus.
Bangke, nggak ngomong saya. Kurang ajar gurunya nih. Kurang ajar. Gurunya kita pecat. Kita yang ngajar. Ada lagi. Siapa tahu? Bapak siapa ya dari mana tanya? Siapa Pak? Silakan Pak. Ya Pak. Ini podcast kagak bener. Saya bingung jadinya. Ini sebenarnya acara apa sih? Oke, kita masih di Ngompol Basi, ngomong polos bareng aliansi dengan bintang tamu kita nih yang kurang ajar. Ahmad Albar. Bener. Masa presenter dibully mulu. Yang kurang ajar. Iya. Pulang lewat mana ntar. Itu manfaatnya Bang. Iya, bener. Jadi bukan sekedar lu jadi orang mulia, tapi lu punya manfaat dan lu punya amal jariah. Betul. Amal jariah itu amal yang nggak pernah stop, nggak pernah stop. Lu mampus pun dikubur, amal lu masih tetap jalan. Masih ada ya, masih mengalir ya. Iya. Sampai nanti bapak nggak ada gitu. Betul. Ya, Dan nanti dikat-kat aja gitu. bekam itu Hmm. adalah sunnah juga. Sunnah ya? Sunnah Rasul. Bukan malam Jumat ya, sunnah Rasul. Beda ya, beda. Kita malam Jumat bunuh Yahudi. Bukan itu maksudnya. Iya, lanjut Bang Ini Leo. bagian dari sunnah Rasul kesehatan untuk berbekam. Udah kita dapat sunnahnya di tanggal-tanggal tertentu. Bahkan bekamnya pun tuh sebetulnya dapat manfaat kesehatannya. Nah seperti itu kita dapat amal jariah. Jadi jangan pernah takut apa yang kita lakuin. Gitu loh. Jangan pernah mundur terhadap ini orang. Orang mau bilang apa? Kenapa? Intinya dia nggak bisa kayak kita. Itu makanya dia pada kesel sama kita. Dia nggak bisa kayak kita. Betul, luar biasa. Gitu. Jadi, Gitu ya, Pak. Jadi lanjut ke pertanyaan terakhir nih ya. Jangan dong. Jangan. Katanya 2 jam. Saya nggak kuat sama Anda. Itu kondisiin biji. Tenang ya, saya tahu rumahnya. Lanjut pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir nih. Gimana menurut pandangan Bang Leo sendiri tentang hambatan-hambatan yang ada di aliansi? Silakan. Hambatannya polisi tidur biasanya. Tanggul. Hambatannya adalah gini. Nungguin ya. Iya. Paling berat hambatan untuk satu aliansi atau satu organisasi adalah apa? Kita nggak siap terkenal, kita nggak siap sukses, kita nggak siap kaya dari aliansi ini. Itu star syndrome, Sindrom. sindrom bintang. Sindrom. Iya. Star bintang. Star syndrome. Sindrom apa? Jadi begitu naik dikit, lupa kita. Oh, lupa. Lupa. Kebanyakan orang ketika Aduh, coba saya naik dulu. Sini ya. Ya, lanjut. nah itu. Kalau dibanding dengan suatu saat nanti kita akan punya hasil di aliansi, terus dibanding dengan hambatannya kita ditentang sama orang, kita lebih kuat kalau kita ditentang orang, kita dicaci maki orang dibanding dengan ketika kita nanti aliansi ini jadi hebat. Itu hambatannya. Jadi kita harus bisa punya pertahanan diri, mawas diri bahwa semua yang kita lakukan bisa sukses adalah bukan karena gue sendiri, tapi karena si A, si B, si C, si D. Jangan berpikir kita nih, wah nih aliansi bisa jalan nih gara-gara gue. Enggak, salah. Nggak bisa seperti itu karena Gitu ya. keberhasilan kita itu harus didukung oleh keberhasilan orang lain. Baru kita bisa berhasil. Sama-sama berhasil. Teman-teman semua ya. Teman-teman semua. Ya, Nggak ada di keberhasilan aliansi. itu. Nggak ada keberhasilan itu Instan. karena kita sendiri. Nggak ada. Iya.
Kalau kita udah berhasil, kita nggak bawa orang untuk berhasil seperti kita juga percuma. Jadi ketika aliansi udah berhasil, kita ajak yang lain-lain nih, supaya bisa berhasil seperti kita. Hati-hati yang saya bilang tadi. Hambatan itu lebih sulit ketika kita suatu saat terkenal, suatu saat kita jadi ada penghasilan di aliansi, dibanding dengan orang yang mau menghancurkan aliansi, itu lebih berat. Kalau ini mengajak, kalau kayak kata orang Betawi zaman dulu, tai-tainya. Sorry nih yang kesel sama aliansi. lagi. Kesel ya? Harus. Gue bilangin bapak gua lu. Kalau kata orang dulu kan, kesel ya? Masa enggak? Nah itu dia, hambatannya itu kira-kira. Hambatannya sebetulnya dari diri kita sendiri. Dari luar tuh hambatan, kalau ada hambatan ke kita, kecil lah. Dari kita terjalan dong? Dari kita, harus. Bukan cuma jalan, kita kudu lari. Betul. Cuman lari itu juga harus belajar caranya. Iya. Jangan sampai lari nyusruk. Ada caranya kita lari. Iya. Kan kita belajar bersama-sama. Betul. Jadi belajar sama-sama, kita berguru bersama-sama, kerja juga sama-sama. Itu yang cakep. Cakep. Begitu kura-kura. Kira-kira. Kura-kura mah bulus gua. Gua kurang ajar nih minum tamu. Tambahan mungkin dari saya pribadi ya. Jadi saya akan bertanya Bang Leo sebagai warga biasa, warga masyarakat, warga RW 01 ya, lingkungan sini. Jadi saya ada pertanyaan, kritik dan sarannya gimana? Kritik dan saran terhadap aliansi. Ya. Aliansi itu namanya organisasi, namanya perjalanan kehidupan. Itu ada yang namanya seleksi alam. Seleksi alam. Seleksi alam itu wajar. Jadi ketika misalnya di seleksi alam, kita berangkat aliansi 20 orang, di tengah jalan berkurang 3 orang. Ini jalan terus. Paham. Jalan terus. Itu pasti ada seleksi alam. Ya. Nanti di tengah jalan lagi ada orang yang tertarik dengan aliansi, masuk lagi. Jangan berbangga dengan hal itu juga, karena nanti ada seleksi alam terus. Sampai akhirnya nanti terbentuk betul-betul orang-orang yang solid di dalamnya. Iya. Gitu. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung sih. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya apa ya? Kritik dan saran. Oh iya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berjuang. Itu sarannya. Kritiknya terhadap aliansi adalah saya kurang ganteng nggak kan? Tungguin ya. tahu aja serpet warna. Bukan taplak warteg. Kalau kritiknya untuk teman-teman aliansi, apa yang bisa dikritisi ya? Oh ya, mungkin jangan terlalu terburu-buru untuk membuat program-program yang baru. Jadi matangkan dulu program-program yang ada. Ya. Ketika sudah matang, udah terlihat wujudnya dan di situ bisa konsisten, baru kita buat sesuatu yang baru. Karena dengan membuat sesuatu yang baru itu konsentrasinya nanti akan terbagi kita. Ya kan? Akan terbagi konsentrasi kita. Jadi kita manfaatkan yang ada nih, misalnya kita punya sementara ini 2 program nih. Ya. Nah, 2 program ini kita, gua nggak dapet tapi kaosnya. Nggak dapat ya? Nggak dapet. Jelek tuh program. Makanya baik-baik sama saya. Jelek programnya. Ya terus. Jadi kritiknya itu jangan terlalu terburu-buru untuk membuat satu program yang baru. Ya. Karena kehidupan itu dinamis, berubah. Ya. Belum tentu apa yang kita pikirkan A, dia tetap akan A. Dia pasti berubah jadi B, pasti berubah jadi C. Betul. Sehingga kita kadang-kadang bisa jadi salah prediksi gitu terhadap program-program yang akan kita buat nih. Ya. Ya, ini kritiknya nih ya. Kemarin kan sempat kita mau bikin program sampah. Terus kita punya rencana akan ditempatkan di satu tempat. Ya. Nah, ternyata kan dinamis nih kondisi. Iya. Ya kan? Orang yang mau kita tempatkan itu kan kita nggak jelas nih seperti apa.
Nah akhirnya kita terpecah konsentrasi ya. Tapi kita fokus dulu terhadap program-program yang sudah kita miliki dan yang sudah bagus, supaya itu konsisten dan bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan apa? Nggak bohong juga bahwa semua yang ada di Aliansi itu sebetulnya kita ingin sejahtera bareng-bareng. Ya kan? Sampai kita kelihatan titik wani kita bisa sejahtera, nah disitulah kita beralih ke program yang lain. Itu aja. Luar biasa. Cakep nggak? Cakep. Ini bayarannya. Panjang lebar kita ngobrol ya. Kalau yang badan saya tuh. Iya. Di Boji Bu Astor cuma satu. Pastor cuma satu, iya. Betul. Bekal di rumah. Allahu Akbar, dibekelin Astor doang. Wih, bayar dong. Bayar dong. Gitu, kira-kira. Jadi pertanyaan udah saya sampaikan semua ke Bang Leo dan udah dijawab semua Bang Leo. Sebenarnya saya banyak nih pertanyaan. Tapi saya lapar gitu. Ya. Jadi apa namanya? Ini mungkin bisa apa ya? Yang tadinya bertanya-tanya ya soal aliansi, tentang aliansi. Jadi mungkin bisa Satu lagi, tambah lagi. Nyolek. Gua masih doyan cewek. Udah wudhu. Iya gimana? Satu lagi yang paling penting adalah perbanyak tindakan daripada kata-kata. Betul banget tuh. Betul banget tuh. Iya. Karena kata-kata itu bisa kita bikin seindah mungkin. Iya. Tapi pelaksanaan kita nggak tahu pelaksanaan seperti apa. Ya kan? Iya. Lebih baik kita melakukan tindakan sebanyak-banyaknya. Karena akan terasa manfaatnya untuk orang-orang sekeliling kita. Betul. Ya, bener apa enggak? Betul. Udah, itu aja. Ya, Bang Leo ini ya apa ya? Saya bingung menyimpulkannya ini. Bangke. Jadi beliau ini kata-katanya saya bingung. Iya. Kadang lucu. Jadi paling enggak kita saya sebagai warga jangan ikut juga di di aliansi gitu. Kayak tadi Mas Kiki bilang juga kalau jadi kolam itu empang lah kalau kata saya. Kita cebong. Jadi filosofi Mas Kiki itu kalau ada empang, aliansi itu seperti empang katanya. Jadi kalau kita udah nyemplung tangan satu, tangan dua, kan cuci tangan mau makan, ya kan? Kalau nyemplung kaki kan mau tidur. Jadi sekalian semuanya nyemplung gitu. Wih, filosofinya begitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau udah nyemplung, sekalian nyemplung semuanya gitu. Karena orang tuh nggak boleh sama. Kalau orang sama nih sedunia, Kembar dong. Kiamat. Oh, kiamat ya. Kiamat. Orang tuh harus berbeda. Karena sunatullah. Anjing, cakep banget. Nanti dapat makan. Saya pikirin. Kasih bok ya. Tapi nungguin Jumat ya. Iya. Jumat berkah. Tadi datang ke masjid. Bumbunya dong. Saya belum pernah wawancara ya tamu-tamu saya nih. Saya sampai capek. Aduh, tapi benar. Pas beliau, ada podcast nih. Siapa bintang tamunya? Leo. Bang Leo Tumpal. Gogah. Saya makan sampai gak jadi. Mendingan dia nanya di jawab sendiri. Saya sampai mandi gak jadi. Makasih nih udah diundang. Luar biasa. Ya kan? Jadi tadi Bang Leo udah menjelaskan semuanya tuh. Dari A ya kan soal apa namanya. Bentar saya lihat note dulu. Sejarah berdiri aliansi. Iya. Jadi Bang Leo tadi udah menjelaskan semua tentang sejarahnya aliansi, berdirinya aliansi, lalu lanjut ke deklarasi aliansi seperti apa, bagaimana dan itunya gimana, lalu tentang perkembangan aliansi juga, lalu soal hambatan-hambatan di aliansi, kritik dan saran soal aliansi udah dijawab semua sama beliau. Beliau emang luar biasa ini. Jadi terima kasih Bang Leo. Ya kita apa kami nih ya? Apa saya? Kita ucapkan ya, jangan nangis. GR ya. Tapi dia jadi sedih.
Perut saya perih. Enggak intermezzo. Jadi sekali lagi terima kasih Bang Leo udah menjelaskan semuanya dari A sampai Z. Soal aliansi, tentang aliansi, bagaimana aliansi, yang lain aliansi, berdirinya aliansi, hambatan-hambatan aliansi seperti apa, kritik dan saran soal aliansi. Jadi kita perjanjian sama beliau ini untuk jadwal podcast sudah 2 bulan yang lalu. Iya. Iya. 2 bulan yang lalu sebelum Masehi. Karena kita tahu sendiri ya, seperti kita tahu beliau ini sangat super sibuk. Super sibuk, pura-pura Iya, sibuk. jarang di darat, lu bayangin coba. Bahasanya jarang di darat. Emang di mana dia, Pak? Begitu dia telepon lagi ngapain bang? Gue lagi berak. Podcast jam berapa nih? Luar biasa, emang benar-benar beliau susah waktunya ya. Tapi Siap. sekarang udah siap. Semangat aliansi. Semangat. Lanjut terus. Terima kasih Bang Leo atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terus aja terus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Sampai jumpa. Terima kasih, salim. We'll be right back.